Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulyana Musida. Saya sebagai moderator dan Saya Enang Muhammad sebagai pemateri. kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami dengan judul Konsep Dasar Teknologi Informasi, Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Media Sosial Terhadap Anak Remaja. Langsung saja saya mempersilahkan ke pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu dengan judul Konsep Dasar Teknologi Informasi Pengaruh Penyalahgunaan Teknologi Media Sosial Terhadap Anak Remaja. Baik, langsung saja kita masuk ke perkembangan media sosial. Di era zaman modern sekarang, perkembangan teknologi sangat pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi internet atau biasa disebut dengan interconnection network. Dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara yang lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis. Selain itu, perkembangan media sosial di Indonesia ini meningkat sangat cepat dikarenakan sudah lebih banyak munculnya perangkat smartphone dan meratanya jangkauan akses internet. Menurut riset dari Nielsen Media Indonesia, pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 98% masyarakat menggunakan smartphone untuk mengakses internet, disusul dengan laptop yang diakses oleh 65% masyarakat dan 55% masyarakat menggunakan desktop PC untuk mengakses media sosial. Media sosial memiliki banyak jenis yang setiap orang dapat menggunakannya, yaitu Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan lainnya. Dikutip dari We Are Social, pengguna media sosial paling aktif di Indonesia pada tahun 2020. YouTube merupakan media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kemudian disusul oleh WhatsApp, Facebook, dan yang keempat Instagram. Karena kegunaannya dapat mencakup semuanya seperti memposting foto dan video, serta mengirimkan pesan dan berbagi informasi. Menurut riset dari Simon Camp dan tim Kepos, menyebutkan bahwa di Indonesia sebanyak 86,6% sudah menggunakan Instagram dalam kurun waktu Januari 2021 dengan rata-rata waktu penggunaan sekitar 17 jam dalam sebulan. Presentasi penggunaan Instagram bergender perempuan sekitar 52,4% dan laki-laki sebanyak 47,6%. Berikut merupakan platform penggunaan media sosial di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ternyata menjadi salah satu negara yang banyak menggunakan media sosial yang tersedia. Dengan banyaknya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, kita akan dapat dengan cepat dan mudah membentuk jaringan dan kontak. Di samping itu, media sosial tentu saja membawa dampak baru dalam perkembangan hidup kita, terutama pada perkembangan anak-anak dan remaja, baik dampak negatif maupun positif. Ada beberapa situs media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dan remaja, sebagai berikut. Yang pertama adalah Facebook. Orang Indonesia sangat suka sekali menggunakan Facebook, baik untuk mencari teman baru ataupun melakukan promosi bisnis. Berdasarkan data, ada 65 juta warga Indonesia menggunakan Facebook. Secara global, Indonesia masuk sebagai negara ketiga penggunaan Facebook terbanyak di dunia. Yang kedua ada Twitter. Twitter merupakan situs microblogging yang sangat terkenal saat ini. Indonesia sendiri merupakan negara yang paling ramah terhadap Twitter dan banyak tweet yang ada di Twitter hampir sebagian besar berasal dari Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara terbesar penggunaan Twitter. Yang ketiga ada Friendster. Friendster memang saat ini sudah tidak aktif lagi sebagai media sosial, namun kejayaannya di Indonesia sempat membuat Indonesia heboh dengan penggunaannya. Dari Indonesia lebih besar dibanding negara asal aplikasi tersebut dibuat. Yang keempat ada LinkedIn. Media sosial khusus bagi kalangan profesional ini disambut hangat di Indonesia. Pertumbuhan penggunanya di tanah air ketiga tercepat sejagat. Capaian ini hanya kalah dengan Turki dan Kolombia. Setidaknya ada 2 juta pengguna LinkedIn yang berasal dari Indonesia.
Yang kelima ada PET. CEO sekaligus pendiri PET, yaitu Dave Morin, menyatakan Indonesia merupakan negara berbahasa non-Inggris teraktif yang menggunakan PET. Hal itu membuat Morin yakin usahanya memperkuat layanan khusus pengguna di tanah air akan menguntungkannya. Pada saat ini, 4 juta pengguna PET berasal dari Indonesia. Lalu kita masuk ke pengaruh media sosial dan kecanduan. Pengaruh, seperti penyalahgunaan media sosial juga digunakan sebagai ajang prostitusi di kalangan remaja. Selain hal tersebut, masih banyak lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh situs pertemanan sosial. Para remaja menggunakan media sosial juga mengakui waktu belajar mereka memang telah tersita. Rata-rata para siswa menggunakan media sosial kehilangan waktu antara 1-5 jam dan 11-15 jam waktu belajarnya per minggu untuk bermain media sosial di internet. Lalu mereka juga mengalami kecanduan media sosial. Yang pertama, menurut Koper pada tahun 2000 menjelaskan bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Seseorang biasanya secara otomatis akan melakukan apa saja yang disukai pada kesempatan yang ada. Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat. Orang yang mengalami kecanduan tidak mampu terlepas dari keadaan tersebut dan orang itu kurang mampu untuk mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan yang disukai. Yang kedua, menurut Howard tahun 1989, kecanduan tidak hanya terhadap zat saja, tapi juga aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, menurut Griffiths, seorang pecandu tidak dapat mengontrol diri sehingga mengabaikan kegiatan lain. Umumnya remaja yang mengalami kecanduan media sosial asik hingga lupa waktu, keadaan lingkungan sekitar, dan kewajiban lain, termasuk kecanduan terhadap teknologi informasi. Ada pula aspek-aspek kecanduan media sosial yang mengacu pada dimensi kecanduan internet. Yang pertama adalah konsekuensi sosial, merupakan cerminan pengguna media sosial yang mempengaruhi kegiatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari seperti mengabaikan teman dan akademik yang semakin memburuk. Yang kedua yaitu pengalihan waktu, merupakan cerminan waktu yang digunakan oleh pengguna media sosial seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, mengabaikan tugas yang harus dilaksanakan, dan peningkatan waktu yang digunakan dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, perasaan kompulsif, merupakan kecenderungan yang mencerminkan perasaan pengguna media sosial, misalnya perasaan bosan ketika tidak menggunakan media sosial, dan dorongan untuk terus-menerus menggunakan media sosial. Lalu kita masuk ke perkembangan psikososial remaja. Perkembangan psikososial adalah perkembangan individu yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan individu lain. Perkembangan ini melibatkan perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta perubahan yang terjadi setelahnya. Dalam hal ini, perkembangan psikososial juga dimaknai sebagai proses belajar bagi individu dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma dan aturan yang ada di lingkungannya. Di masa remaja, tahapan psikososialnya berada pada tahapan identity atau identitas versus identity confusion atau kebingungan identitas. Yang dimaksud dengan identitas di sini adalah konsep tentang diri yang terdiri dari tujuan, nilai, dan keyakinan yang menjadi komitmen kuat seseorang. Hampir semua orang saat ini memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Line, dan lain-lain. Namun jika kita salah dalam menggunakannya, hal ini akan menimbulkan efek negatif bagi pemakai. Dengan atau tanpa disadari, orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak-anak dan remaja telah memamparkan internet sejak usia dini. Lalu kita masuk ke dampak media sosial. Dampak media sosial yaitu dampak positif dan dampak negatif dari pemaparan remaja terhadap internet dari sudut pandang psikologis. Yang pertama yaitu dampak pada perkembangan fisik. Yang kedua, dampak pada perkembangan sosial dan emosi. Yang ketiga, dampak pada perkembangan inteligensi. Yang keempat, dampak pada perkembangan moral. Dampak positif media sosial. Ini mencakup ada 3. Yang pertama, memperluas jaringan pertemanan dekat situs media sosial. Ini anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Yang kedua,
anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar, mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Yang ketiga, situs media sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Lalu kita masuk ke dampak negatif media sosial. Ada 10, yang mencakup 10 dampak negatif. Yang pertama, seorang pelajar biasanya menjadi lebih malas belajar. Yang kedua, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Yang ketiga, situs media sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Yang keempat, bagi anak dan remaja tidak ada aturan ejaan atau tata bahasa di situs media sosial. Yang kelima, situs media sosial adalah lahan yang subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Yang keenam, semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik, dan judi online, dan kejahatan lainnya. Yang ketujuh, menjadi penyakit baru seperti misalnya Facebook depresi. Yang ke-8, tidak bisa mengontrol diri, pengguna adiktif media sosial. Yang ke-9, menyebabkan kerusakan mata. Yang ke-10, menambah beban pengeluaran orang tua. Lalu kita masuk ke etika penggunaan media sosial. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat kebiasaan. Etika dalam berinternet dan sosial network terbagi atas 2 etika, yaitu etika tertulis dan etika tidak tertulis. Etika tertulis sendiri lebih jauh terbagi menjadi 2, yaitu etika tertulis berdasarkan legal forum dan etika tertulis berdasarkan kesepakatan. Etika tertulis itu ada 2. Yang pertama, etika tertulis kesepakatan adalah etika tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dari penggunaan internet yang berlaku bagi anggotanya. Yang kedua, etika tertulis legal forum adalah peraturan perundang-undangan. Contohnya ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia terdapat pada nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik. Etika tidak tertulis lebih kepada sopan santun dalam menggunakan internet sebagai media komunikasi, seperti menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif tentang masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, kreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi institusi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Pada bagian dari penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang mencakup atau mencari data secara deskriptif dengan cara melakukan wawancara atau observasi terhadap sebuah objek. Metode penelitian ini untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengaruh penyalahgunaan teknologi media sosial terhadap anak remaja. Metode ini bertujuan untuk mengeksploitasi represi, pengalaman, serta dampak yang dirasakan oleh remaja terkait dengan penggunaan media sosial yang bervariasi dan efisien. Penelitian ini menggunakan angket terbuka dalam bentuk web sebagai instrumen utama pengumpulan data dengan cara mewawancarai melalui media online yang sebagai pelengkap untuk menggali informasi lebih lanjut. Langsung saja ke desain penelitian kami. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data secara online melalui angket berbasis web. Pendekatan ini dipilih agar partisipasi dapat memberikan jawaban secara lebih fleksibel, bebas, dan tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Angket terbuka dalam bentuk web juga memungkinkan penelitian untuk menjangkau remaja yang lebih luas dan mudah sambil tetap memperoleh jawaban deskriptif yang sangat detail. Berikut adalah contoh untuk angket dalam bentuk website. Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 12-18 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling.
teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik penelitian yang dimana penelitian sengaja memilih individu atau suatu kelompok yang memiliki informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria remaja yang menunjukkan gejala penggunaan media sosial atau mengalami dampak negatif akibat penggunaan sebanyak 12 remaja, kami undang untuk mengisi angket yang disebarkan secara online melalui tautan web yang dibagikan di media sosial. Instrumen pengumpulan data kami. Instrumen pengumpulan data kami adalah angket terbuka berbasis web. Angket ini dirancang dalam bentuk kuesioner digital yang diakses melalui internet dan menggunakan platform Google Form. Angket ini berisi pertanyaan terbuka yang berfokus pada akun media sosial yang dimiliki remaja, manfaat media sosial pada remaja, pengalaman pribadi remaja terhadap media sosial, dampak penggunaan media sosial. Angket ini memungkinkan responsif untuk memberikan jawaban deskriptif yang mendalam sesuai dengan pengalaman mereka. Hasil dan pembahasan yang dapat kami ambil dari pembuatan angket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deskriptif data hasil. Jadi kami melakukan deskriptif data hasil dan pembahasan penelitian setelah diperoleh data melalui pemberian tes angket yang berbasis web. Kemudian data tersebut kami olah dengan menggunakan mixing method atau metode campuran dengan adanya hasil angket yang memuat penelitian tentang pengaruh penyalahgunaan teknologi media sosial terhadap anak remaja yang memberikan remaja waktu dalam memberikan pendapat dengan berbagai pertanyaan melalui angket yang dijawab dengan dua opsi, yaitu ya dan tidak, yang dibuat menggunakan skala 1-10 yang dimana 1 sangat rendah dan 10 sangat tinggi. Berikut adalah hasil angket pendapat 12 remaja terhadap media sosial. Masuk ke data responden yang telah kami buat. Berikut adalah 8 pertanyaan dari 12 hasil pendapat remaja. Pertanyaan 1, yaitu apakah kamu mempunyai akun media sosial? 11 remaja menjawab iya, 1 remaja menjawab tidak. Lalu yang kedua, apakah ada manfaat yang kamu rasakan dalam menggunakan media sosial? 11 remaja menjawab iya, 1 remaja menjawab tidak. Yang ketiga, berapa lama kamu mengakses akun media sosial kamu? 8 remaja menjawab iya, 4 remaja menjawab tidak. Yang keempat, apakah kamu sering mengupdate tentang keseharian kamu di media sosial? 8 remaja menjawab iya, 4 remaja menjawab tidak. Yang kelima, apakah kamu sering menggunakan media sosial pada saat belajar? 6 remaja menjawab iya, 6 remaja menjawab tidak. Yang keenam, apakah kamu kecanduan dengan media sosial? 9 remaja menjawab iya, 3 remaja menjawab tidak. Lalu yang ketujuh, apakah kamu pernah merasakan dirugikan oleh media sosial? 5 remaja menjawab iya, 7 remaja menjawab tidak. Yang ke-8, apakah media sosial menyenangkan? 11 remaja menjawab iya, 1 remaja menjawab tidak. Berikut adalah skor penelitian yang kami buat dari hasil pendapat 12 remaja tersebut. Jadi jumlah pendapat yang menjawab iya ada 69 dan yang menjawab tidak ada 27. Di sini kami menghitung nilai data gabungan dari dua hasil di atas, yaitu 69 dan 27, dengan jumlah data seperti berikut. Dihitung dengan rata-rata nilai 1 atau lambangnya R1 adalah 69, rata-rata nilai 2 dengan lambang R2 adalah 27. Sedangkan jumlah data masing-masing kelompok dengan lambang N adalah 12. Langsung saja kita menghitung jumlah rata-rata nilai gabungan, yaitu hitung total nilai masing-masing rata-rata total nilai untuk kelompok pertama. Total 1 yaitu R1 dikali N atau 69 dikali 12, yaitu hasilnya 828. Dan total kedua R2 dikali N atau 27 dikali 12, yaitu 324. Lalu kita jumlahkan total nilai dari kedua kelompok tersebut sebagai total gabungan. Dari antara total 1 dan total 2 kita gabungkan. Jadi total 1 ditambah total 2 yaitu 828 ditambah 324 sama dengan 1152. Setelah menghitung total gabungan dari antara total 1 dan total 2, kita hitung jumlah data gabungan yaitu N ditambah N atau 12 tambah 12 sama dengan 24. Setelah hitung semua nilai,
kita hitung rata-rata gabungan. Rata-rata nilai gabungan, total gabungan dibagi dengan jumlah data gabungan, yaitu 1152 dibagi 24, hasilnya 48. Jadi hasil rata-rata gabungan dari kedua kelompok, rata-rata 69 dan 27 adalah 48. Berarti dengan hasil yang ditampilkan dengan jumlah skor dan kemudian dihitung nilai rata-rata pendapat yang disampaikan atau diterima dari 12 remaja terkait media sosial adalah 48. Berikut juga hasil dari analisis pendapat respon remaja terhadap media sosial menggunakan angket online. Berikut adalah bukti penelitian hasil dari angket web. Itu kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan mengirim isi meliputi blog, media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, media sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain menyatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat seolah menghilangkan jarak dan waktu, kita dapat terhubung dengan masyarakat dunia dimanapun dan kapanpun untuk mencari berbagai informasi maupun ide. Di samping itu, media sosial tentu saja membawa banyak dampak baru dalam perkembangan hidup kita, terutama pada perkembangan anak-anak dan remaja, baik dampak negatif maupun dampak positif. Para pengguna media sosial ini kebanyakan dari kalangan anak-anak dan remaja yang masih perlu pengawasan orang tua dalam penggunaannya. Karena selain media sosial membawa dampak positif dan keuntungan dalam perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya saja memudahkan dalam hal berkomunikasi, mencari dan mengakses informasi, mengembangkan relasi, menambah teman, dan sebagainya. Namun di sisi lain, media sosial juga membawa dampak negatif bagi para anak-anak dan remaja seperti perubahan sikap yang terlalu asik dengan media sosial mereka juga lupa dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Kami berdua akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.